tempat ibadat itu bukan untuk menghitung material menurut saya. Dan pula, jangankan material, amal pun tidak patut diperhitungkan. Lebih penting membangun bobot ibadatnya, apa lebih penting membangun tempat ibadatnya? Salam mulia, Mbah. Salam mulia. Saya pernah menyimak konten panjenengan, termasuk dalam konten yang pewayangan itu, nggih. Jadi panjenengan di situ pernah, kalau nggak keliru ini, pernah menyampaikan ngamal batal, ngibadah mubah. Nah ini, dalam pandangan batin panjenengan yang dimaksud itu yang seperti apa, Mbak? Tapi uluk salam mulia atur bagya wis Om wilah yang jati nugoni hajat-hajatnya leluhur Nusantara tapi uluk salamun. Saya pernah memang itu dalang dalam lakon apa gitu. Pernah ada sebuah kata yang intinya jangan sampai amal itu batal dan ibadah itu mubah. Yang termaksud dalam kata-kata itu, karena secara anunya itu hasil hayat saya gitu aja lah. Hasil hayat saya yang bukan menyoroti, tapi merasakan. Menyoroti dan merasakan beda loh ya. Merasakan yang bahwasanya kalau inti ibadah itu kan katanya doa ya. Inti sebuah ibadah itu katanya doa, dan sebaik-baik kata itu adalah doa. Lah, kita punya hak masing-masing, dalam artian hak apa? Hak untuk mengamati, untuk menganalisa apakah memang inti ibadah itu adalah doa ya. Ada yang mengatakan demikian loh ya, atau yang menyatakan lagi bahwasanya doa itu adalah sebaik-baik bahasa atau sebaik-baik kata. Namun kalau saya bukan berkata inti, tapi inti ditambah sari atau sarinya doa gitu loh. Apakah ini sudah sampai kepada tahap inti sarinya doa? Kalau inti boleh, tapi kalau ditambah sari itu berarti kan esensi. Esensinya daripada doa itu maksudnya. Kalau doa yang baik menurutnya, yang buruk menurutnya gitu. Kalau saya berkata itu cenderung kepada sejatinya doa gitu loh. Bukan baik atau buruk, tapi sejatinya doa. Apakah manusia tidak boleh ibaratnya berdoa yang serapah sifatnya gitu loh, atau kutukan itu cara anunya, atau kalau kutukan terlalu kasar apa ya, ya pepali ya, taruhlah pepali ya. Ada kalanya boleh, manakala teraniaya, kemungkinan begitu ya, manakala sudah terdesak, maksudnya begitu, manakala sudah keadaan darurat. Nah, saya mengatakan atas dasar hayat saya, memang kita perlu menghayat lagi yang bahwasanya sudahkah kita sudah menempati dan menepati daripada doa tersebut, daripada sari-sari doa tersebut. Maksudnya banyak orang yang berdoa, contoh memintalah kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Tuhanmu, jangan meminta kepada dukun, jangan meminta kepada pepohonan gitu loh. Masih selalu saja dipertegas, itu musyrik, itu syirik dan sebagainya. Namun ketika meminta ya, meminta yang berlebihan, apakah itu sudah tepat? Saya pernah mengatakan bahwasanya apabila ada seorang ya, bukan seorang bengkel, dia berdoa agar banyak yang memperbaiki laris manis gitu. Karena dia berdoa terus bisa menimbulkan, menurut saya,
banjir di tengah kota yang menyebabkan rumah, seisi rumah, kendaraan, elektronik ya pada rusak semua sehingga bengkel itu kewalahan. Ini contoh. Ada lagi dokter berdoa terus banyak pasiennya ya. Nah, lalu timbullah penyakit corona di mana dokter itu juga bisa rasa khawatir, umpama begitu loh. Ini perumpamaan, artinya saya mengatakan esensi daripada doa itu jangan sampai doa menjadi, maaf kata, doa ini adalah peribadatan ya. Jangan sampai ibadat itu kayak cecak muntal blek. Ya sekali lagi, ngibadat kue aja ngasih kayak cecak muntal blek. Bisa dipahami nih. Cecak itu cecak. Nah kalau mau nguntal itu apa? Nyaplok lah. Nyaplok itu apa? Itu kalau buaya nyaplok blek. Dan tidak mungkin itu akan bisa. Ya, kalaupun bisa itu gemblondang tidak karu-karuan. Artinya ada istilah itu tong kosong berbunyi nyaring apa ya? Ya, berkata berdoa, ya, menggemborkan doa, mengkobarkan doa maksudnya, tapi tidak menempati pada doa yang sungguhnya. Ini kita ya, maksudnya termasuk saya mengarah kepada introspeksi diri kita. Artinya intinya doa tidak pula boleh serakah. Jadi doa itu ada batasnya. Doa itu ada batasnya, kecuali manusia lebih tepatnya. Artinya doa yang sesungguh-sungguhnya doa, menurut saya mohon kejelasan atas garis titis tulisnya hidup. Sehingga tidak disertai rasa ngangsa, ngayawara, dan sebagainya. Artinya doa ini adalah doa murni untuk kemaslahatan baik diri maupun sesamanya, gitu loh. Sekarang arahnya kalau maaf, umpamanya sebuah doa seperti yang telah saya katakan. Kira-kira kalau bengkel minta laris, kira-kira ketika ada banjir di tengah kota lalu merendam seisi rumahnya, lalu ada elektronik dan sebagainya bagi bengkel elektronik dan sebagainya, memohon larisnya, ini keliru nggak? Itu loh. Lah ini loh yang saya maksud. Jadi ngibadat gue dudu cecek mental brek. Sekali lagi saya mengatakan ngibadat gue dudu cecek mental brek. Artinya tahu batasan. Artinya tahu batas. Dalam ibadat pun tidak boleh serakah. Umpamanya ini seorang guru gitu, atau kalau saya berkata ustadz nanti keliru ya, seorang guru berdoa agar santrinya banyak umpamanya. Tapi esensi daripada doa itu lebih baik punya santri 2 atau 3 lebih terurus dan serius dalam ibadatnya, yang saya maksud gitu loh. Artinya bisa manfaat. Kira-kira kalau kita sejarah, maaf kata, perjuangan bangsa Indonesia ini, nah perjuangan bangsa Indonesia yang esensi kepemimpinan yang anunya itu kan terkenal 3 serangkai apa dulu ya. Ya 3 serangkai itu loh. Lah ini esensinya. Yang lain makmum. Lah, saya mengatakan intinya dalam segala sesuatu memang perlu sebuah kepemimpinan atau imam, ya. Imam daripada pendoa itu, imam daripada ibadat itu. Jadi esensi daripada ibadat ini lebih penting daripada kualitas dan kuantitas daripada kuantitasnya. Kualitas ibadat ini yang saya maksud. Ini lebih penting. Sekarang ya kita secara nyata ya, lebih penting membangun bobot ibadatnya apa lebih penting membangun tempat ibadatnya? Bobot ibadat kan tentunya. Lah ketika kita mementingkan bangunan tempat ibadat, ketika tempat ibadat itu tidak berfungsi, maaf kata, kurang berfungsi atau bahkan tidak berfungsi, kan ada nih tempat ibadat yang tidak berfungsi. Ada loh. Ya tidak boleh kita menampik gitu. Saya tidak menyatakan A, B, C itu enggak. Yang jelas ada tempat ibadat yang tidak berfungsi. Ya contoh ya cari sendirilah, saya enggak akan itu. Yang jelas bobot ibadat itu lebih penting daripada tempat ibadatnya. Ini yang perlu kita, maaf kata, saya mengatakan aja ngasih ngibadat gue kayak
cecak mental black gitu loh. Suaranya dibesar-besarkan, namun bobot ibadat itu tidak diperhatikan kan. Hidupku, matiku, ibadatku hanya untuk alam Allah, hanya untuk demi Allah. Karena menyadari persis, wong lahir wudo, mati orang gak apa-apa. Ini esensi daripada ibadah. Dan jangan pernah main-main dalam peribadatan, gitu loh. Jangan pernah seyogianya, atau bahkan jangan pernah main-main dalam peribadatan. Sebab ibadat itu hubungannya itu tidak dengan manusia saja. Tapi ibadat itu yang lebih inti adalah berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan Tuhan seluruh sekalian alamnya. Sehingga tidak boleh main-main berkata A menjadi O. Kalau mau cari, kalau mau cari penghidupan, bukan hidup ya, penghidupan atau nafkah, lebih baik jangan mencampur adukan dengan peribadatan. Jangan sampai terjadi kudung belulang macan seperti yang telah saya katakan gitu loh. Artinya mencari makan di dalam sebuah aliran ketuhanan ini adalah pantangan besar menurut yang sungguh-sungguh beriman. Saya tidak mengatakan orang yang tidak beriman, enggak. Yang sungguh-sungguh beriman, sebab iman itu kan ada superlatifnya, ada apa tingkatannya gitu loh ya. Iman yang baru tahap awal, iman yang tahap madyo, iman yang sesungguhnya gitu, iman yang sungguh-sungguhnya iman. Bahkan ada menurut saya menyoroti orang beriman menyoroti iman lain itu salah juga menurut saya kurang pas gitu loh. Menurut saya kurang pas. Intinya menurut saya peribadatan itu tidak perlu, menonjol-nonjolkan atau tidak perlu bahkan mau ditonjol-tonjolkan gitu. Tidak perlu menurut saya. Seperti ini nih. Sekarang ketika ada kejadian wabah corona ya, yang mengagungkan guru si A, guru si B. Banyak nggak ini menokohkan guru si A, guru si B. Sekarang kira-kira bonyok nggak itu cara nune? Kalau saya mengatakan artinya yang diidolakan, baik itu artis, baik itu dalang, gitu loh. Baik itu, guru, ustadz ibaratnya. Sekarang ketika seperti ini, secara segala sesuatu secara virtual, popularitas beku nggak sekarang? Ini loh, yang saya maksud, marilah kita seksama mencari sari ibadat. Inti sari ibadat, bukan seperti ibadat itu bukan cecak mental black intinya loh. Ya cecak mental black bisa dijabarkan sendirilah. Artinya suara berlebih-lebihan ketika kita mengatakan bahwasanya Tuhan itu Maha Esa, Tuhan itu Maha Adil, Tuhan itu Maha Besar, mestinya di bumi kita, ya kita dalam di bumi maksudnya, itu sudah betul-betul meyakini bahwasanya Tuhan itu Maha Besar. Tidak akan menghitung-hitung. Artinya saya mengatakan bahwasanya tempat ibadat itu bukan untuk menghitung material menurut saya. Dan pula, jangankan material, amal pun tidak patut diperhitungkan. Karena di situ, menurut saya, yang diterima itu adalah ketulusan, tanpa pamrih cara anunya. Lah ini yang perlu, saya bukan menyoroti ya. Sekali lagi, saya tapi mencermati atau saya menghayati. Beda nggak? Ya, saya nggak menyoroti, saya nggak mengatakan mereka salah, tapi saya menghayati dan mencermati seyogianya kita mengintrospeksi dan lalu membangun tatanan ibadat yang sesungguhnya. Jadi menata kembali ya, merevisi ya tatanan ibadat yang sesungguhnya. Saya nggak mengatakan bahwasanya sekarang orang itu salah, itu enggak, tapi bobot ibadat ini lebihlah kita pentingkan daripada kualitas, lebih diutamakan daripada kuantitas. Jumlahnya banyak sekali ya, tapi bobotnya nggak ada sama sekali kan. Ya maaf ya, sekarang sudah ada kelompok ini, lalu timbul lagi kelompok ini, sudah Jumat, nanti ibaratnya Minggu ada acara Minggu lagi dan sebagainya. Lah akhirnya ngalor ngidul ngetang ulun peribadat yang sungguhnya, artinya pengabdian terhadap sesama ini mungkin lebih penting ya. Kalau dulu ibaratnya kerigan, ini kan sudah terkonsep. Hari Minggu kerigan, dalam jangan sampai itu. Lah sekarang kan sudah bubar mabut, Mas. Ya kan? Konsep-konsep itu sudah ada. Kalau ibaratnya bikin rumah namanya sambatan, ya kan? Kalau bikin jalan namanya kerigan, kalau butuh modal namanya liuran gitu loh, liuran, keten nganggo gitu loh. Sehingga tidak ada kata bunga dan sebagainya. Lah sekarang yang mengatakan itu haram atau nggak pas gitu, itu saja
riba, mengatakan riba, sekarang malah mendirikan riba. Ini maaf kata, menurut saya bukan rahasia umum sekarang, ya kan? Jadi kita perlu meng-cross check, artinya kita perlu mawas diri, jangan sampai ibadat itu ibarat cecak muntal black. Terima kasih.